Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah berikut syarahnya Nailur Raja. Yang alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita membahas kilas tentang makna la ilaha illallah berikut syurutut taklif. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk mulai kepada pembahasan sebagian masalah taharah, yaitu dimulai daripada al-istinja bil hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun syurutul hajari thamaniyatun. Sebagian nuskhah itu ada syurutul hajar, ada syurutul istinja bil hajar. Di sini satu nuskhah syurutul hajari thamaniyatun. Qala al-muallifu faslun uqida hadzal faslu li bayani syuruti ijza'il istinja'i bil hajar. Uqida dibuat atau ditulis hadzal faslu, fasal ini, li bayani syuruti ijza'il istinja'i bil hajar, untuk menjelaskan syarat-syarat mencukupinya istinja atau cebok bil hajari menggunakan batu. Jadi pasal ini akan membahas tentang kaifiyat, tata cara berikut syarat seseorang ketika istinja hanya menggunakan selain air atau batu saja. Nanti apa yang dimaksud dengan batu dijelaskan oleh musannif. Pertama kali kita membahas apa itu istinja. Sebagaimana kita ketahui bahwa maqasidut taharah atau praktek bersuci itu kan satu wudu, kedua istilahnya mandi, ketiga tayammum, keempat menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini kalau selain daripada kubul dan dubur itu tidak dikategorikan istinja, hanya menghilangkan najis saja. Hukumnya itu hukum yang berkaitan dengan secara umum menghilangkan najis. Adapun kalau menghilangkan najis dari kubul dan kubur atau najis yang keluar dari kubul dan dubur, itu pembahasannya dibahas di dalam istinja, ada pembahasan tersendiri. Apa istinja itu? Wal istinja'u lughatan al-qat'u wazan istaf'ala yastafilu istif'alan. Daripada naja yanju bermakna qata'a. Ya, istinja itu lughatan al-qat'u, memotong, menghilangkan, itu namanya istinja, memberhentikan. Wa syar'an, secara syara istinja itu adalah izalatul kharijin najisil mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Izalatul khariji, menghilangkan sesuatu yang keluar, maksudnya dari kubul dan dubur. Menghilangkan, kita membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Dan an-najis, yang najis. Yang najis. Apakah ada yang keluar daripada kubul dan dubur tapi tidak najis? Bedain antara najis dengan mutanajis. Kalau najis itu zatnya memang najis. Seperti kotoran, kencing, atau secara garis besar istilahnya beraknya seseorang, darah, itu najis. Ada yang mutanajis. Mutanajis itu asalnya benda suci kemudian terkena najis, cepretan najis. Misalnya baju kita ini suci kemudian terkena air kencing, maka air kencingnya najis. Adapun baju kita yang terkena air kencing itu mutanajis. Apakah ada kotoran yang dikategorikan tidak najis namun mutanajis? Ada. Contohnya kita nelan misalnya koin tidak najis, kemudian kebuang lewat misalnya lubang belakang kita, maka koin tersebut adalah mutanajis. Jadi istinja itu adalah menghilangkan najis yang keluar, bukan mutanajis, tapi najis yang keluar. Secara zatnya memang najis. Jadi contohnya makanan dan minuman kemudian sudah hancur, sekarang berbentuknya air kencing dan kotoran yang kita buang dari lubang belakang, berarti itu najis memang, karena udah istilahnya diproses oleh pencernaan kita. Adapun misalnya sesuatu yang tidak bisa diproses dengan pencernaan kita karena dia keras, contohnya batu, itu mutanajis walaupun keluar daripada lubang belakang kita itu.
Kemudian al-mulawwisi yang mengotori. Al-mulawwis yang mengotori. Jadi najis cuman mengotori. Kenapa mengotori? Ya karena dia basah. Karena dia basah. Jadi kalau seandainya orang istilahnya apa? Keluar air kencing itu pasti mengotori sebab dia basah. Contohnya orang keluar buang hajat BAB itu juga mengotori. Tapi kadang-kadang dia ketika buang hajat itu dalam keadaan kotoran itu yang sudah dicerna oleh tubuhnya, namun dalam keadaan keras. Sehingga jangankan kotorannya, bahkan istilahnya tempat keluarnya itu pun nggak berbekas istilahnya. Nggak ada sampai keluar bau atau bekas kotorannya itu nggak ada. Saking keringnya. Ini yang dimaksud dengan istinja adalah bersuci dari mulawis yang mengotori karena basahnya. Minal farji, kotoran tersebut keluar daripada faraj, artinya dari kubul ataupun dubur. Beda kalau seandainya najis yang keluar dari tubuh selain anggota, selain kubul dan dubur, contohnya kita mimisan, contohnya kita keluar darah, contohnya muntah, itu bukan istinja, itu hanya izalatun najis, menghilangkan najis secara umum. Kemudian anil farji, dibersihkannya itu dari tempat keluarnya. Jadi kotoran yang keluar dari kubul dan dubur dan yang dibersihkan adalah tempat keluarnya. Berbeda kalau air kencing sudah kena paha kita, kemudian paha kita dicuci, itu bukan istinja. Walaupun yang kita cuci adalah kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur. Jadi kotoran yang keluar dari kubul dan dubur dan yang dibersihkan pun anil farji, dari tempat keluar kotoran tersebut. Nanti menggunakannya bimain dengan air, au hajarin ataupun batu. Kalau air udah jelas, air yang mesti kita pakai adalah al-ma'ul mutlaq atau tahir mutahhir, air suci dan mensucikan dengan syarat-syarat, bukan musta'mal, bukan istilahnya mutaghayyir, bukan juga apalagi yang najis atau mutanajis. Al-muhim secara garis besar bahwa istinja itu adalah menghilangkan sesuatu kotoran yang mengotori karena basahnya yang keluar daripada kubul dan dubur. Kemudian yang dicucinya adalah kubul dan dubur menggunakan air atau batu dan semakna batu itu. Taibu hukmu, nanti istinja itu ketika kita cebok itu nih ada hukum-hukumnya. Kadang-kadang al-wujub, wajib kita istinja itu. Min kulli najisin mulawwisin, dari setiap najis yang mengotori. Itu secara asal memang istinja itu apa hukumnya? Kita cebok itu wajib hukumnya. Wajib. Walaupun nanti wajibnya itu wujuban muwassa'an, artinya tidak masalah, tidak secara langsung, hanya saja nanti kalau mendekati ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci, contohnya sholat, jadi sekarang waktunya terbatas. Tapi dia nggak wajib dari awal itu. Kalau dia istilahnya kencing atau buang hajat langsung cebok, ya tidak wajib. Tapi tetap ceboknya itu wajib. Kapan ceboknya itu istilahnya dia lakukan terserah. Itu namanya wujuban muwassa'an. Terkecuali nanti kalau seandainya dia mendekati sholat, ya wajib cepat-cepat dia ceboknya. Jadi cepat-cepatnya itu jadi wajib. Ceboknya tetap jadi wajib. Atau contohnya kalau najisnya itu ketika dia buang hajatnya itu mengotori, contohnya kalau istilahnya kencing, kalau nggak buru-buru disiram atau dilap dengan batu dan semakna batu itu, nanti ngotorin ke apa, ke paha dia ataupun netes-netes ataupun istilahnya itu jadi tadammuh bin najasa itu jadi kita membiarkan najis tercecar kemana-mana, itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi kalau seandainya orang keluar dia buang hajat, air kecil ataupun air besar, kemudian dikhawatirkan tercecer, maka dia wajib cepat-cepat untuk istinja, untuk cebok. Tetapi secara garis besar bahwa istinja itu hukumnya wajib dari setiap kotoran yang mengotori yang keluar daripada kubul dan dubur. Wan nadbu, kadang-kadang tidak diwajibkan istinja, tidak diwajibkan cebok, hanya saja sunnah. Contohnya apa? Minal jamidi, daripada kotoran yang keras tadi yang tidak mengotori. Jadi ketika orang buang hajat, yang keluar betul kotoran yang udah diproses sama tubuhnya, tetapi mungkin dia kurang serat apa punya penyakit sehingga yang keluar itu dalam keadaan kering. Saking keringnya itu tidak berbekas ada bau di tempat buang hajatnya, tidak ada warnanya. Nah, itu orang tersebut tidak wajib istinja, hanya saja disunnahkan. Wal karahatu minar rih, kadang-kadang dimakruhkan, sebaiknya jangan istinja. Tapi kalaupun istinja ya tidak masalah, tidak dosa. Cuman sebaiknya jangan. Itu minar rih, daripada kentut. Orang misalnya keluar angin itu dicebokin, itu hukumnya makruh ya.
Wal ibahatu, dan boleh-boleh saja, artinya tidak dianjurkan, tidak juga ada anjuran untuk melaksanakan atau anjuran untuk meninggalkan, yaitu minal araqi, daripada keringat. Jadi kalau dia panas, keringetan, bagian paha dan sekitarnya itu, kubul duburnya, kemudian dia ceboki supaya apa? Supaya dia istilahnya segar, ya itu mubah-mubah saja, nggak masalah. Tidak dianjurkan untuk dilakukan, juga tidak ada anjuran untuk meninggalkan. Wal hurmatu, dan kadang-kadang itu diharamkan. Haram di sini istilahnya dari segi penggunaan alat. Contohnya, istinjanya wajib, hanya saja dia menggunakan alat yang justru tidak boleh digunakan untuk istinja. Ka'an yakuna bimaghsubin, contohnya dia memakai air hasil qasab, hasil nyuri. Itu istinjanya sah-sah saja, cuman melakukan istinja dengan cara seperti itu hukumnya haram, dia dapat dosa. Contohnya lagi istinja dengan yang dihormati di dalam agama, contohnya makanan, minuman, kitab-kitab syariat, itu dosa dia dan tidak sah. Jadi kadang-kadang seseorang melakukan istinja itu haram, cuman cukup saja, artinya dia sudah dikategorikan suci, contohnya airnya nyolong dari orang. Ataupun istilahnya kadang-kadang dia diharamkan plus dia nggak cukup istinjanya, wajib diulang istinjanya yang benar. Contohnya kalau istinja dengan sesuatu yang dihormati dalam syariat, contohnya bagian bangunan masjid walaupun sudah terlepas, pakai tembok masjid misalnya kencing digosok-gosok ke tembok masjid, itu tidak sah istinjanya, plus dia dapat dosa. Taib, hanya saja bagaimana yang paling afdolnya, paling utamanya ketika kita cebok, wa afdalu kaifiyatihi, paling afdolnya tata cara istinja itu al-jam'u bainal ma'i wal hajar, mengumpulkan antara air dengan batu. Jadi paling afdolnya itu kalau kita misal ke kamar mandi, di situ bawa batu, mau 1 mau 3 biji, 1 agak gede atau 3 biji, baik yang kecil juga nggak masalah. Jadi kita habis kencing misalnya, gosokin dulu 3 kali atau 3 batu. Setelah itu baru kita cebokin pakai air. Yang pertama menghilangkan zat, yang kedua menghilangkan zat dan asar bekasnya ya. Itu paling afdolnya ya, paling afdolnya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ahli Quba, Masjid Quba, di situ fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di mereka itu, di sekitaran Quba, Masjid Quba itu ada orang-orang yang senang mensucikan diri itu. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu sampai ditanya mereka itu, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala senang terhadap mereka? Karena mereka mensucikan diri. Ya salah satunya alasannya karena mereka itu kalau cebok itu bukan air doang atau bukan batu doang, tapi batu kemudian setelah itu pakai air. Taib. Bi an yabda bil hajari, dengan cara pertama mendahulukan cebok dengan batu, summa yatba'uhu bil ma'i, kemudian mengikuti setelah batu tersebut dengan air. Wahina idzin, ketika orang mau cebok batu plus air, kan kita di sini membahas tata cara cebok menggunakan batu saja. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ngambil yang afdol, batu plus air? Nah, kalau seandainya batu plus air, batu dulu baru air, maka wahina idzin, ketika hal tersebut dilakukan, yakfi, cukup saja fi husuli asli sunnati, untuk mendapatkan secara asal sunnah kaifiyah tersebut, kullu jamidin, pokoknya setiap benda yang keras, benda yang padat. Jadi mau pakai baju boleh, mau pakai tembok boleh, mau pakai batu boleh, mau pakai kertas boleh, mau pakai tisu kering boleh, walau najisan, walaupun benda tersebut najis, walaupun mutanajis, walaupun najis bahkan. Jadi kalau seandainya nih kita di kamar mandi ini ada batu, biasa suka dipakai buat kita istinja dulu. Cuman ini batu ini nggak dicuci waktu itu. Kita pakai dah tuh batu tersebut buat cebok. Habis itu kita pakai air. Gak masalah, kita dapetin afdoliyah atau keutamaan cebok pakai batu kemudian pakai air, dua-duanya. Tetapi kalau kita mau cebok pakai batu doang, maka batu tersebut tidak boleh dipergunakan. Kenapa? Sebab dia najis atau mutanajis, begitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi di sini kita bicara paling afdolnya batu kemudian air. Maka ketika batu plus air kita pakai, batunya tersebut tidak masalah ketika najis. Tapi kalau menggunakan batu saja, itu tidak boleh najis ataupun mutanajis. Taib. Fa in arada al-iqtisar ala ahadihima, jika dia menghendaki hanya terfokus menggunakan salah satu daripada keduanya. Dia mau pakai air atau pakai batu doang. Tadi afdolnya batu kemudian air.
Kemudian kalau mau pakai salah satunya maka fal ma'u afdalu, maka air lebih afdal dipergunakan untuk cebok. Li'annahu yuzilul aina wal athar, karena air itu menghilangkan zatnya, bendanya, najisnya, wal athar, dan bekasnya. Jadi bendanya hilang, bekasnya juga hilang. Berbeda dengan batu misalnya atau tisu, itu bisa menghilangkan bendanya, cuman asar sisa-sisanya itu tidak bisa. Walau bada'a bil ma'i, kalau seandainya dia mendahulukan pakai air, dia cebok pakai air. Wa arada yastanjiya ba'dahu bil hajar. Jadi dia cebok pakai air nih, udah bersih, habis itu dia ngambil batu kemudian dicebokin lagi. Bagaimana itu? Lam yusan lahu dzalik. Itu tidak disunnahkan. Jadi tata caranya bukan seperti itu, tapi batu dulu baru air. Kalau dia menggunakan air kemudian batu, itu tidak sunnat. Kenapa? Dia ada mil faidah, karena nggak ada faidahnya. Kenapa? Tempat kotorannya udah bersih, nggak ada zatnya, nggak ada ainnya, nggak ada asarnya. Jadi nggak ada benda najisnya dan nggak ada bekas najisnya. Tapi kalau seandainya dipakai batu dulu, misalnya kita pakai tisu kering, zatnya sudah hilang, asarnya itu sedikit banyaknya masih ada. Jadi air menghilangkan itu bekasnya. Tapi kalau air dulu baru batu, itu tidak ada faidahnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan di sini tentang syarat-syarat tersebut. Syurutul hajari samaniyatun, syarat-syarat batu atau cebok menggunakan batu itu ada 8. Di sini kita sebelumnya membahas tentang alamatul bulugh tuh. Alamat itu ada definisinya. Nah, sekarang kita ingin membahas sedikit dulu tentang syarat. Jamaknya syurut. Asyurutu jam'u syartin. Syurut itu jamak daripada syarat. Wa syartu lughatan al-alamatu, tanda. Tapi sesuai dengan lughah, bukan dalam istilah syar'i. Istilah syar'i. Tapi kalau wa syar'an, kemarin kalau istilahnya apa? Al-alamatu ma yalzamu min wujudihil wujud. Nah, ini kalau syar'an, syarat itu justru ma yalzamu min adamihil adam. Ini misalnya kita wudu bersuci. Bersuci adalah syarat sah solat. Jadi solat itu disyaratkan mesti bersuci. Nah, ini bagaimana nih? Jadi ketika tidak ada bersuci, karena ini syarat untuk sahnya solat, berarti solat pun tidak ada. Artinya tidak sah. Ketika tidak ada, maka ini juga tidak ada. Ketika tidak wudu, berarti solatnya juga tidak sah. Itu namanya syarat tuh. Tapi kalau ada wudu, apakah ada solat pasti? Ya belum tentu juga. Jadi beda sebaliknya tuh. Kalau tanda itu, kalau ada, berarti yang ditandainya juga ada. Tapi kalau tidak ada tandanya tersebut, yang ditandainya itu bisa ada, bisa nggak ada. Tapi kalau ini, kalau nggak ada syaratnya, berarti yang disyaratin pun tidak ada. Jadi sholat tidak ada kalau tidak ada syaratnya, yaitu bersuci. Itu. Jadi mayalzamu min adamil adam, sesuatu yang memastikan ketika tidak adanya dia itu tidak ada yang lainnya tuh. Jadi ketika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan ini dengan syarat tersebut juga pasti tidak ada. Sebaliknya, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi, dan tidak bisa memastikan dengan adanya syarat, adanya yang disyaratkan tersebut. Jadi orang wudu apakah pasti sholat? Ya belum tentu. Bisa saja dia wudu itu untuk memegang Al-Quran, bisa aja wudu itu dia sekedar tajdidul wudu. Jadi tidak dimestikan adanya syarat itu adanya masyrut yang disyaratkannya tersebut. Tidak dimestikan adanya bersuci, adanya apa? Adanya sholat atau sahnya sholat itu. Jadi ulangi lagi. Jadi kalau syarat itu ketika tidak ada, pasti yang disyaratkan dia itu tidak ada juga. Ketika ada, belum tentu ada gitu. Bisa ada, bisa nggak ada gitu. Taib. Wal muradu bil hajari huna, apa yang dimaksud dengan cebok pakai batu, itu sekedar istilah. Yang sebenarnya wal muradu bil hajari huna, yang dimaksud dengan batu di sini adalah kullu jamidin, setiap benda padat, bukan benda cair. Jadi selain air suci tidak bisa dipergunakan. Setiap cairan selain air suci itu tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Mau minyak, mau alkohol, mau apa saja, misalnya benda-benda cair yang bisa membersihkan, itu tidak sah untuk dipakai untuk bersuci. Taib. Jadi di sini mesti jamid, bendanya padat. Kemudian tahirin, ini jamid adalah padat, tidak boleh cair dan tidak boleh juga basah. Tidak boleh juga basah di sini, kain basah bukan termasuk tisu-tisu basah bukan.
Sebab itu dia ada basahnya itu. Yang dipergunakan akhirnya bukan bendanya, tisunya, tapi justru basah daripada tisunya. Ingat, pokoknya tisu basah di sini tidak termasuk. Kalau memakai tisunya tisu kering. Jamid. Tahirin yang suci. Ini kita awas, fokus kepada syarat ketika penggunaan batu saja. Bukan batu plus air. Tapi kalau batu plus air tadi boleh istilahnya apa walaupun dia najis atau mutanajis. Tapi kalau batu saja mesti bendanya suci. Jadi kalau seandainya ada kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kerbau yang sudah keras membatu, itu tidak sah kita pakai untuk bersuci. Atau benda misalnya batu yang bekas kita cebok belum dicuci lagi, sekarang udah kering, cuman di situ bekas air kencing, itu juga tidak sah dipergunakan untuk bersuci. Qali'in yang bisa menghilangkan kotoran, qali itu yang mencokel kotoran. Sekarang benda istilahnya seperti istilahnya apa, arang, tanah gembur ataupun plastik, itu kan sifatnya nggak ada kasarnya sama sekali. Berbeda kalau batu itu kan ada kasarnya, kayu ada kasarnya, kain itu ada kasarnya. Tapi kalau benda misalnya seperti plastik, plastik ketika digosokin itu kemana-mana kotoran, tidak bisa menghilangkan kotoran. Ataupun misalnya arang ketika digosokkan dia makin kotor di situ. Ataupun tanahnya tanah gembur hancur, itu tidak bisa. Ghair muhtaramin, tidak muhtaram. Oleh karena itu sekarang kullu jamidin fala yujzi'un najisu. Tidak cukup, tidak mencukupi an-najisu, benda yang najis. Contohnya kotoran yang sudah kering. Pergunakan untuk cebok tidak sah. Wala ghairul qali'i, dan tidak juga sah menggunakan, tidak cukup menggunakan ghair qali, yang tidak qali, yang tidak bisa menghilangkan kotoran. Limulusatihi itu. Limulusatihi karena dia apa? Namanya licin. Benda licin tidak sah untuk dipakai istinja bil hajar. Aw rakhawatihi, atau gemburnya masalan. Contohnya tanah gembur ataupun misalnya arang yang bisa lepas itu bagian-bagiannya itu. Itu juga tidak sah. Walal muhtaram, dan tidak boleh juga, tidak sah juga cebok dengan benda yang diagungkan, dihormati dalam syariat. Kakutubil ilmi syar'i nasallallahu alafiyah. Ada kitab fikih, sobekan-sobekannya dipakai buat cebok. Itu haram dan tidak sah. Bagian masjid misalnya, oh ini batu, yang batu masjid itu dipakai sama dia, itu tidak boleh. Atau sama makanan. Kakutubil ilmi syar'i, seperti buku-buku ilmu syariat, wa alatihi, dan alat-alat ilmu syariat, wal mat'umi, dan makanan, contohnya pakai roti kering, naudzubillah, itu tidak boleh, termasuk kufur nikmat. Taib. Wal makna anna syuruta ijza'il istinja'i bil hajari idza iqtasara alaihi thamaniyatun. Makna kalamul musannif syurutul hajari thamaniyatun adalah anna syuruta ijza'il istinja'i bil hajar, sesungguhnya syarat-syarat mencukupinya istinja menggunakan batu. Tadi batu definisinya apa? Idza iqtasara alaihi, jika dia hanya terfokus saja, hanya ingin menggunakan saja kepada batu, itu ada 8 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna bi salasati ahjarin, mesti dengan 3 batu. Yang dimaksud dengan 3 batu ini adalah 3 usapan batu. Misalnya kita pakai kertas atau pakai tisu itu ya mesti 3 usapannya. Jadi kita hitung bukan bendanya tuh. Al-ma'na annal awwala min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar kaunuhu salasa masahat. Makna kalamul musannif bahwa yang pertama daripada syarat-syarat mencukupinya istinja dengan hajar, dengan batu, adalah adanya batu tersebut atau adanya istinja tersebut dengan 3 kali usapan. Jadi kita fokusnya itu bukan bendanya tapi ngusapinnya. Kita ambil misalnya batu, ada 3 biji digosokin, udah jelas itu. Ataupun isinya kertas, ada kertas tisu ya, tisu kita gosokin, tisunya kita ambil 1, 2, 3, itu udah jelas. Ataupun tisunya lebar misalnya, sebelah ujung dulu, sebelah sini usapin sebelah ujung, kemudian sebelah ujung, itu cukup itu. Atau batu agak gede, setiap sudutnya dia pakai sampai 3 kali. Jadi mesti 3 usapan. La aqal, tidak boleh kurang daripada 3 usapan. Jadi kalau seandainya dia menggunakan tisu yang tebal kemudian dicebokin sampai benar-benar bersih, cuma 1 kali usapan saja, itu tidak cukup. Jadi minimalnya mesti 3 kali usapan. Taib. Fata'addudul ahjari laysa biqayyidin. Tuh, jadi terhitungnya bilangannya batu tersebut mesti 3 itu bukan termasuk qaid. Tidak masalah.
1, 2, yang jelas ketika digosokin beda-beda tempat atau beda-beda benda terserah, yang jelas mesti 3 kali usapan. Kalau masaha bisalasati atrafi hajarin murattabatan, kalau dia mengusap dengan 3 sisi. 3 sisi misalnya. Batunya 1, cuman dia sisi sini, sisi sini, sisi sini sekali-kalinya. Murattabatan dengan secara tertib. Au masahat salas masahat, atau 3 kali usapan, dia mengusap 3 kali usapan, bitorfin wahid. Batunya kecil. Yang bisa dipergunakan cuma 1 sisi doang itu. Hanya saja min hajarin wahidin, dari 1 batu. Cuman setelah itu bi'an yang silahu, dicebokin, habis itu dicuci dulu. Wa yunashifuhu, kemudian dikeringin, dielap sama dia. Ba'da kulli masatin, setelah dia usap, jadi dicebokin, dicuci, dikeringin, cebokin lagi, dicuci, dikeringin. Boleh gak masalah itu? Kafa, itu cukup ya. Walaupun tidak ada orang praktek kayak gitu ya. Cuman ini sekedar kita memahami hukum bahwa yang dimaksud 3 batu di situ adalah 3 usapan batu dan seumpama batunya itu. Mau batunya 1, mau 3, terserah. Taib. Syarat yang kedua, wa an yunqiyal mahalla, dan batu tersebut mesti membersihkan tempat yang mesti dicebokinnya. Kita kan buang air kecil sama buang air besar. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau buang air besar semuanya sama laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki di mana tempat yang mesti dia istinjain ketika buang air kecil tuh. Wal muradu bil mahalli huna, yang dimaksud dengan tempat yang mesti bersih ketika dicebokin ini. Yang dicebokin ini apa nih? Pertama adalah as-sofhatu, sofhah. Kalau lubang belakang itu sofhah. Apa yang dimaksud sofhah? Nanti di bawahnya. Wal hasyafatu, kemudian hasyafah. Kemudian wallahiru farjil mar'ati, dan bagian luar kemaluan perempuan. Bagian luar kemaluan perempuan. Taib. Itu. Apa yang dimaksud dengan sofah lubang belakang itu? Ma yandammu indal qiyam, yang tertutup rapat ketika berdiri. Jadi mana tempat yang mesti kita ceboki, yang mesti bersih daripada istinja kita itu ketika kita buang air besar, maka ketika kita berdiri ada lipatan itu menutup. Nah, bagian tersebut bukan sekedar jadi lubangnya saja, tapi sisi-sisinya yang menutup ketika berdiri itu wajib bersih juga dari najis itu. Jadi ketika dicabokin itu bukan lubangnya doang terus. Misalnya pinggirannya dulu baru ke tengah. Itu mesti seperti itu. Jadi mesti begitu tuh. Jadi kalau 3 usapan itu sampai bersih nanti bisa bersih 3 usapan, ya alhamdulillah. Kalau enggak terus mesti nambah. Itu minimalnya 3. Kemudian wal hasyafah, ya kalau laki-laki buang air kecil ya bagian depannya. Jadi bagian kepalanya saja itu bagiannya. Jadi bukan lubangnya doang, cuman bagian-bagiannya juga kalau terkena najisnya itu wajib dibersihkan, wajib digosok tuh. Nanti kalau perempuan bagian luarnya itu yang nampak ketika dia jongkok. Ketika dia jongkok kelihatan, itu berarti bagian kemaluan perempuan yang mesti dibersihkan ketika dia kencing di situ. Wal makna kalamul musannif wa yunkiyal mahalla an-nasaniyah, bahwa sesungguhnya yang kedua min syuruti ijza'il istinja bil hajar, daripada syarat-syarat mencukupi istinja bil hajar, ayyunkiyal mustanji al mahalla. Orang yang istinja itu mesti membersihkan al mahalla, tempat yang mesti dia cebokinnya tuh. Taib yunadzifuhu, maksudnya membersihkannya tempat tersebut bihaitsu la yabqa. Nah, sekarang kan begini kan tadi namanya kalau air ketika kita cebokin itu bisa menghilangkan sampai kesat. Tapi kalau namanya pakai batu dikerok atau pakai tisu itu kan ada bekas-bekasnya, itu bagaimana? Yang mesti kita pahami di sini ketika kita istinja itu namanya istinja kan. Kita cebok itu ada bagian yang dicebokin. Itu ketika kita cebok kita pakai air dulu contohnya. Apa ukurannya? Kalau kita kencing kan kelihatan kencing. Kalau lubang belakang itu bagaimana? Sampai ada zon, sampai ada sangkaan kuat bahwa itu sudah bersih, itu udah cukup. Jadi kita cebok, udah cukup nih, udah kesat, udah. Itu udah cukup, itu berarti dia punya dubur dan sekitarnya atau sofah tadi bahasanya, itu berarti dia udah suci. Masalah nanti kalau tangannya bau, tangannya tersebut berarti menunjukkan najis di tangan, bukan najis di
lubangnya gitu, bukan najis di tempat yang dia ceboki. Jadi kalau tangannya najis ya nggak perlu dicebokin lagi, cuci tangannya sampai bersih, udah beres itu. Nah sekarang sedangkan pakai batu itu ada sisa-sisanya bagaimana? Nah, maka kata beliau itu yang dimaksud membersihkan pakai batu itu cukup bihaitsu la yabqa, sekiranya tidak tersisa daripada kotoran yang dia bersihkan illa asarun, kecuali bekas-bekas sedikit itu yang la yazulu, yang tidak hilang illa bisigharil khazab, kalau zaman dulu itu kecuali dengan bubuk tembikar, bubuk genteng misalnya, itu buat ngilanginnya itu. Kalau sekarang itu sekiranya tidak tersisa kecuali mesti dibersihkan sama sabun atau sama air, awil ma kecuali atau dengan air. Ya secara normalnya itu kalau sekedar diusap sama batu atau tisu kering ataupun misalnya tanah yang keras itu udah cukup segitu, maksimalnya udah sampai situ. Jadi, tapi kalau seandainya masih ada bagian-bagian kotoran yang ketika digosok masih bisa dihilangkan, ya itu wajib sampai dihilangkan. Jadi itu yang dimaksud dengan mesti membersihkan tempatnya. Jadi yang dimaksud tempat yang wajib kita ceboki itu ada sofhah, ada hasyafah, ada zahiru farjil mar'ah. Itu semuanya ulang-ulang. Fa idza lam tunqi as-salasul masahatil wajibah wajib al-inqa'u biziyadati alaihinna. Kalau seandainya 3 kali usapan tadi yang minimalnya tersebut tidak bisa jadi 3 usapan yang wajib tersebut tidak bisa menghilangkan kotorannya, artinya masih ada kotoran yang bisa dihilangkan dengan batu, maka wajib al-inqa', wajib membersihkannya, wajib ngusap lagi tuh biziyadati alaihinna, dengan menambahkan ketiga usapan tersebut. Itu jadi 3 itu minimal, tapi yang wajib dikejar dari 3 atau lebih itu adalah bersihnya itu. Nanti ketika diusapin 3 kali nih masih ada agak basah, cebokin lagi, usapin lagi. Ketika 4 kelihatan, oh ini udah kering nih, udah nggak ada lagi kecuali sisa-sisa, udah sulit dihilangkan sama batu, ya udah sunnah menambahkan lagi supaya ganjil. Jadi ganjil itu selain 3 sunnah, sedangkan bersih itu wajib. 3 atau lebih bersih itu wajib. 3 nggak hilang berarti tambahin sampai 4. 4 kalau hilang sunnah tambahin 5 untuk sekedar dapat sunnah. 5 tetap masih tidak hilang, gosok yang ke-6. Ke-6 hilang maka sunnah tambahin 1 biar dapat 7 supaya ganjil. Jadi al-inqa wajibun wal itaru mandubun. Jadi bersih itu sampai bersih maksimal itu adalah wajib, sedangkan ganjil selain 3 itu adalah sunnah. Taib, syarat yang ketiga wa alla yajifan najasu, dan jangan terburu atau jangan sudah kering najisnya. Jadi kalau najis sudah kering udah khalas. Yang namanya kotoran nggak bisa benda kering dihilangkan benda kering. Jadi kalau udah kering udah mesti mesti dicebokin pakai air tuh. Makna dari kalamul musannif alla yajifan najisu atau najasu anna thalisa, bahwa yang ketiga min syuruti ijzail istinja bil hajar, dari syarat-syarat mencukupinya istinja dengan batu, alla yajmuda, alla yajmada, jangan mengering al khariju, kotoran yang keluar, kulluhu au ba'duhu, baik semuanya atau seluruhnya. Biasanya itu buat kotoran belakang. Kotoran depan kan kelihatan, misalnya kalau kencing udah kering ya udah cebokin aja pakai air. Atau misalnya sebagian udah kering, sebagian udah basah dan susah untuk membedakan, kelas itu mesti pakai air tuh. Mau semuanya mau sebagiannya. Ukuran keringnya bihaitsu la yuqli'uhu al-hajaru, sekiranya tidak tidak bisa dicopot, tidak hilangkan oleh batu. Jadi ukuran keringnya tersebut nggak perlu kering banget, yang jelas ketika batu digosokin udah nggak bisa menghilangkan, udah khalas tuh. Yaqla'a atau yuqli'a. La yuqli'uhu al-hajaru atau la yaqla'uhu al-hajaru. Fala budda an yakuna ratban. Jadi najisnya itu mesti ratban, mesti basah. Au jamidan, atau tidak masalah sudah agak kering atau kering, hanya saja yaqla'uhul hajaru, yang bisa dicopotin, yang bisa dibersihkan sama batu. Jadi yang jadi potokan bukan masalah kering atau basahnya, tetapi apakah najis tersebut masih bisa dihilangkan dengan batu, dengan gosokan batu, itu yang jadi tolak ukur. Taib yang keempat, wala yantaqila, dan jangan berpindah. Itu najis yang keluarnya tuh. Apa yang dimaksud dengan berpindah? Al-makna anna rabi'a min syuruti izzail istinja bil hajar.
Sesungguhnya yang keempat daripada syarat istinja bil hajar itu, cukupnya istinja bil hajar, alla yantakilal khariju, jangan berpindah najis yang keluar, amma dari sesuatu istaqarra fihi, yang dia diam indal khuruji ketika keluar tuh. Jadi begini misalnya, kalau kencing ya udah najisnya tersebut masih di lubangnya, atau nih najisnya tersebut dia ngalir, cuman ngalir biasa, istilahnya tidak nyepret. Jadi kalau dari air kencing itu turun ke bagian kepalanya yang lain itu masih sah-sah saja. Itu termasuk tempat di mana keluarnya najis atau jalannya najis secara sederhana aja itu. Itu tadi. Jadi kalau seandainya dia agak mencret nih beraknya, kalau dia BAB-nya kemudian tidak melewati sobhatnya itu, nggak nyepret tapi jalan secara biasa aja, itu tidak masalah sebab dia berpindah tuh. Taib wa illam yujawiz as-safhata wal hasyafah, jadi tidak boleh berpindah walaupun tidak melewati safhah tadi, lipatan belakang, ataupun hasyafah. Jadi tidak boleh pindah. Jadi di sini kalau di tempatnya, di tempat keluar di lubangnya itu udah jelas tidak berpindah. Atau jalan ngalir biasa cuman tidak melewati tadi sofha dan hasyafah, itu juga tidak masalah. Tapi kalau seandainya ngelewati sofha atau hasyafah, nanti itu berarti udah ngelewati, itu lain lagi itu pembahasannya. Walaupun nggak terpotong-potong misalnya, coba udah ngelewatin hasyafah dan sofha misalnya, yang ngelewatin itu hukum tersendiri. Yang ini masih dibersihkan dengan batu bisa. Ataupun masih di kepalanya itu, kata-kata musannif wa ilam yujawizi sofha wal hasyafah, artinya begini, kalau seandainya kita kencing, nyepret air kencingnya kembali kepada kepalanya, itu berarti kan belum keluar dari jalurnya, hanya saja di situ nyepret, berarti dia sudah pindah, maka itu tidak boleh juga. Jadi yang boleh itu imma kotorannya masih di lubangnya, wa imma belum melewati batasannya dan tidak netes dulu ke tempat lain, tidak nyepret-nyepret, tapi memang ngalir biasa, itu tidak masalah. Taib. Kemudian wala yatra ali akhar, dan tidak boleh mendatangi kepada najis tersebut akharu, benda lain. Sekarang ketika kita kencing tuh, awas datang angin, nanti berdebu tuh kepala kemaluan kita yang basah itu. Atau kita istilahnya buang hajat, datang angin, kemudian terkena debu yang lain. Atau misalnya kita buang hajat air besar sambil kencing, ternyata istilahnya belakang kita kena cepretan air kencing. Itu tidak boleh terkena benda tersebut dengan benda mau najis ataupun suci yang bukan bagian daripada keluarnya benda tersebut. Taib tuh. Al-ma'na mana kalamul musannif anal khamisa min syuruti ijza'il istinja bil hajar, bahwa yang kelima daripada syarat istinja bil hajar, cukupnya istinja dengan batu, alla yakhtalita bil kharij ghairu jinsihi, tidak boleh bercampur dengan najis yang keluarnya itu selain sejenisnya tuh. Taib. Jadi kalau masih sejenisnya, kencing nih, habis kencing dia diam dulu, nanti nggak langsung cebok, dia kerasa udah udah habis nih kencingnya, diam tuh, tapi belum dicebokin, takut keluar lagi, benar keluar lagi, itu satu jenisnya. Jadi air kencing yang pertama tercampur dengan air kencing yang kedua, ya nggak masalah misalnya, itu sebab sejenisnya nggak masalah dan masih satu tempatnya tuh. Ayu wa ghairi irqin, ghairu arakin, dan bukan juga daripada keringat. Kalau keringat kan susah dihindari, itu tidak masalah. Nanti sambil dia buang hajat kemudian sambil keringetan tercampur keringatnya dengan najisnya, itu tidak masalah. Fa in ikhtalata bihi, jika tercampur dengan najis yang keluar dari kubul dan dubur tersebut, walau ba'da istijmarihi, walaupun setelah istijmar, setelah cebok. Jadi kita sambil ceboki, terkena benda yang lain nih, ta'ayyanal ma'u, maka itu mesti, jadi air mesti ditentukan air tuh. Taib. Intinya apa? Intinya istilahnya begini, kalau seandainya kita bekas istilahnya, atau ketika cebok atau sebelum cebok, bahkan ketika pertengahan cebok, itu ya nggak boleh bercampur dengan benda-benda yang lain yang sekiranya mencampuri kotoran tersebut ya. Taib. Sawun kanal mukhalitu ratban, baik yang mencampurinya itu adalah basah, kamain wa baulin, contohnya air dan kencing. Air misalnya dia kencing ke air, airnya nyepret sama dia tuh,
sehingga tercampur di kemaluannya itu air kencing dan air, itu wajib pakai air. Ataupun air tercampur air kencing, contohnya air kencingnya itu nyepret misalnya ke bagian belakangnya, dia sedang buang air besar juga, itu juga wajib pakai air nanti cebok yang belakangnya itu. Taib amjafan ataupun kering. Yang kering itu bisa najis bisa suci. Najisan contohnya benda kering cuma najis, karausin contohnya kotoran binatang. Kita kencing misalnya di tempat kotoran, banyak kotoran ayam atau kotoran kambing atau kotoran sapi, nyepret ke kita sebagian debu kotoran tersebut, itu dia tercampur dengan najis, berarti itu juga tidak boleh. Tahiran ataupun benda suci, kita kencing di tanah, di dekat tanah yang berdebu misalnya, tanah berdebu tersebut, kemudian istilahnya hinggap bisa debu tersebut ke kemaluannya, itu juga tidak boleh. Hanya saja wa khalafahu Ramli, menentang kepada pendapat tersebut Imam Ramli, atau berbeda Imam Ramli di dalam masalah fil jafil tahir, benda suci yang kering, benda kering yang suci misalnya. Wa qala bi adami dararihi, beliau mengatakan atau berpendapat bahwa itu tidak masalah. Artinya di sini kan ada benda cair, ada benda kering. Kalau benda cair itu sepakat Syekh Ibn Hajar dan Imam Romli mengatakan itu bisa bahaya. Artinya kalau sudah tercampur dengan benda cair itu wajib diceboki pakai air. Tapi kalau seandainya benda kering, Syekh Ibn Hajar mengatakan mau najis, mau suci, tetap itu mesti dicebokin pakai air. Tapi kata Imam Romli, beliau berkata kalau benda keringnya itu tidak najis, ya tidak masalah, tetap masih bisa diceboki pakai batu. Taib. Kemudian yang keenam tadi masih ada hubungan dengan wala yantakila. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak boleh melewati najisnya tersebut. Safhah tadi lipatan bokong dia misalnya, wa hasyafatahu dan kepala kemaluannya itu. Taib. Tadi kan istilahnya kalau kencing itu, kalau istilahnya jalan biasa saja selama di kepalanya itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya udah nyepret dulu ke tempat lain, kembali lagi itu masalah, itu sebab itu udah intiqal, walaupun dia kepala kemaluannya, apalagi di tempat lain. Atau istilahnya dia ngalir seperti biasa, hanya saja sudah melewati batasan kepalanya. Ataupun kalau kotoran misalnya dia sedang buang air besar, ya ketika itu melewati bagian lipatannya yang sudah lewat itu. Jadi maksudnya di sini yang sudah lewat kotorannya tersebut itu hukum tersendiri, bukan diistinjain, mesti pakai air, itu bukan istinja bil hajar. Tapi yang masih ada di situ di bagian batasan tersebut ya boleh-boleh saja. Jadi bukan berarti kalau sudah melewati semuanya mesti pakai air, enggak. Yang sudah melewati itu mesti pakai air. Maksudnya begitu tuh. Al-ma'na an-nasadisa min syuruti ijza'il istinja bil hajar, maknanya yang keenam daripada syarat istinja bil hajar itu alla yujawizal ghaitu, tidak boleh melewati nih kotoran belakang itu tuh, kotoran safhatal mustanji, bagian lipatan orang yang istinja. Itu begitu tuh. Taib. Wal baulu, dan air kencing tidak boleh melewati hasyafatu, kepalanya tuh, kepala kemaluannya. Fima idza kana dzakaran, kalau mustanji orang yang istinja itu adalah laki-laki. Taib. Jadi tidak boleh melewati itu. Yang sudah lewat ya pakai air, yang belum lewat ya mau pakai batu kalau nggak repot misalnya itu. Taib. Wa yuzadu, dan ditambahkan lagi alla yadkhula, tidak boleh masuk madkhalad dzakar, tempat masuknya kemaluan laki-laki fil unsa, di dalam lubang perempuan. Artinya kalau istilahnya perempuan itu ada yang jadi tolak ukurnya itu ya istilahnya jangan sampai nyepret kemana-mana. Yang jadi ukurannya itu sekiranya maksimalnya itu sampai bagian yang sejajar masuknya kelamin laki-laki. Itu jadi yang jadi tolak ukur, misalnya dalamnya itu minimal, dalamnya itu misalnya sampai dalamnya itu sampai tempat masuknya kemaluan laki-laki, kepalanya itu sampai bagian luarnya. Kalau udah ngelewati dari itu udah berarti dia mesti pakai air itu. Taib. Kemudian syarat yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, itu masih dalam pembahasan wala yatra ali akhar itu. Jadi tidak boleh terkena air. Al-ma'na an-nasabiya min syuruti ijza'il istinja bil hajar, yang ketujuh daripada syarat ijza'il istinja bil hajar, alla yusibal kharija ma'un, tidak boleh mengenai kepada najis yang keluarnya itu ma'un, air. Tidak boleh terkena air, sebab itu termasuk mencampuri itu berarti. Jadi najisnya sudah tercampur dengan air. Walau litathhirihi kama walaupun untuk mensucikan, tadi kita mau cebok contohnya
pakai batu plus air, cuman air dulu. Setelah itu apakah bisa batu dipergunakan? Itu tidak boleh karena tidak ada faedahnya. Baik. Yang terakhir wa antakunal ahjaru tahiratan, adanya batu-batu yang dipergunakannya itu tahiratan suci. Jadi kita boleh pakai batu, boleh pakai istilahnya hancuran tembok, boleh juga pakai kayu, boleh juga pakai daun-daunan yang kasar, boleh potongan-potongan kain, boleh tisu kering, tidak masalah selama dia suci boleh tuh. Al-ma'na an-nasamina, makna kalamul musannif bahwa yang kedelapan daripada syurutu istinjail istinja bil hajar itu adalah taharatul ahjar al-mustanja biha, sucinya batu-batu yang dipakai untuk istinja. Batu-batunya mesti suci itu. Fala yasihu bin najisati, tidak sah orang cebok istinja bil hajar dengan benda najis. Secara benda dia memang najis, contohnya kotoran yang sudah kering, kotoran binatang tuh. Dipakai istinja bil hajar doang, itu tidak boleh. Wala bil mutanajjisati, dan tidak sah dengan mutanajjisah. Batu ini udah kita pakai, belum dicuci, dipakai lagi sama kita untuk cebok pakai batu saja, itu tidak sah. Potongan kain udah pernah itu buat air kencing, walaupun dia udah kering, dipakai lagi buat cebok, itu juga tidak sah, tidak boleh. Itu sekilas. Alhamdulillah. Syarat-syarat istinja bil hajar dari awal sampai akhir. Intinya seseorang istilahnya apa? Istinja baik menggunakan air, baik menggunakan batu, itu mesti sampai suci. Hanya saja sebagian daerah itu mungkin ada kesulitan air atau kebiasaan mereka memang tidak mempergunakan air, ya tetap mesti memperhatikan di situ syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama di dalam syariat atau dalam ilmu fikih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.